guys, perkenalkan nama saya Mega Elizabeth Lesbata dari kelas 6 TI 3. Pada video kali ini saya akan membahas tentang metode Topsis. Apa sih itu metode Topsis? Yaitu metode Topsis adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Young dan Huang pada tahun 1981. Topsis ini berdasarkan pada konsep di mana alternatif yang dipilih atau yang terbaik tidak hanya mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak jauh dan solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Sekian penjelasan singkat dari metode Topsis, dan selanjutnya saya akan membahas tentang contoh kasus dengan menggunakan metode Topsis pada video berikutnya menggunakan perhitungan dari kali ini. Sebelumnya saya telah menjelaskan penjelasan tentang metode Topsis itu. Kemudian kita masuk pada contoh kasus yang ada, di mana saya menggunakan perhitungan dari Excel. Yang pertama, kita lihat pada tabel yang pertama, yaitu tabel data alternatif. Kemudian tabel yang kedua, tabel data kriteria yang ada, yang terdiri dari nama kriteria, atribut, serta bobot kriteria. Kemudian pada tabel yang ketiga, yaitu nilai alternatif, yang dimana memberikan penilaian terhadap alternatif pada masing-masing kriteria. Kita lanjut dengan perhitungan SPK metode Topsis. Pada tabel yang keempat, kita masuk pada perhitungan yang ada, di mana kita akan melakukan normalisasi yang harus mengkuadratkan setiap elemen matriks pada tabel 3. Dengan kita lihat pada tabel yang ketiga, di mana nilai alternatif akan kita hitung dengan 5 kali 5, 25. Kita masukkan pada tabel yang keempat. 5 kali 5 25, 5 kali 5 25, 5 kali 5 25. Maka kita taruh pada tabel yang keempat kuadrat. Maka hasil total 25 tambah 25 tambah 25 yaitu 75. Kemudian pada kolom yang kedua, yaitu 2 kali 2 4, 1 kali 1 1, 3 kali 3 9. Maka totalnya ditambahkan yaitu 14. Kemudian pada kolom yang ketiga, 1 kali 1 1, 1 kali 1 1, 1 kali 1 1, maka jumlahnya ditambahkan menjadi 3. Pada kolom yang keempat, 4 ditambah 4 16, 3 ditambah 3 9, 4 ditambah 4 16, maka totalnya yang ditambahkan semuanya adalah 41. Kolom yang kelima, dikali 1 1, 1 dikali 1 1, 1 dikali 1, maka totalnya ditambahkan menjadi 3. Kemudian kita lanjut dengan menggunakan perhitungan normalisasi, di mana untuk menghitung baris kita akan menggunakan rumus SQRT, di mana perhitungannya yaitu pada kolom yang pertama kita kalikan tabel kedua, tabel 2 yaitu bobot, nilai bobot dengan
hasil akhir jumlah pada tabel yang keempat kuadrat dengan rumusnya yaitu 5 dibahagi menggunakan SQRT 75, maka hasilnya akan dapat seperti ini. Dengan nilai, karena pada kolom yang pertama nilai bobot 5 dan kuadratnya nilainya sama, maka hasil pada tabel normalisasi akan sama juga. Kemudian yaitu kita ambil pada tabel yang ketiga, yaitu 2 dibahagi menggunakan rumus SQRT bahagi 14, maka hasilnya akan dapat seperti ini. Kolom yang kedua 1 dibahagi hasil dari tabel yang 4 kuadrat 14 menggunakan rumus SQRT akan dapat hasilnya seperti ini. Kemudian 3 dibahagi menggunakan rumus SQRT maka hasilnya akan dapat seperti ini. Kolom yang ketiga nilai alternatifnya 1 dan hasil kuadrat 3. Karena nilainya alternatif 1, maka akan dapat hasilnya perhitungannya seperti ini, akan sama. Kemudian kita lanjut pada kolom yang keempat dengan 4 dibahagi 41 menggunakan rumus SQRT, hasilnya akan dapat seperti ini. Kemudian 3 dibahagi 41 rumus SQRT akan dapat hasilnya seperti ini. 4 sama seperti yang di atas, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita lanjut pada kolom yang kelima, di mana nilai alternatif kolom kelima 111, maka jumlah pada tabel yang kelima yaitu normalisasi akan sama juga. Kemudian kita lanjut dengan menghitung normalisasi terbobot, di mana kita dapat dari perkalian matriks pada tabel yang kelima, yaitu tabel normalisasi yang baru saya hitung tadi, dengan menggabungkan juga tabel 2 kriteria, tetapi kita akan mengambil nilai bobot yang ada dengan perhitungan pada tabel normalisasi. Hitungannya ialah pada tabel yang ke-6 telah saya buat, di mana bobot pada tabel yang kedua yaitu 5 kita kalikan dengan hasil dari ini. Kolom pertama dari C01 kita kalikan, maka hasilnya akan dapat seperti ini. Sama juga hasilnya semuanya akan dapat seperti ini karena nilainya sama. Kemudian kita lanjut pada tabel yang kedua, dengan nilai bobot yang akan dikalikan yaitu 3. Tiga dikali 0, kolom pertama
yaitu hasilnya akan dapat seperti ini. Sama juga dikalikan 2 dikalikan 3 dengan nilai pada normalisasi kolom kedua, maka hasilnya akan dapat seperti ini. Pada kolom yang ketiga, kita kalikan 3 lagi dengan kolom yang ketiga pada tabel normalisasi, maka hasilnya akan dapat seperti ini. Kita lanjut pada kolom yang ketiga C03, di mana nilai bobot pada tabel 2 yaitu 4 dikalikan dengan kolom ketiga, kolom yang ketiga C03 baris yang pertama, kolom yang ketiga dengan bobot 4 akan dikalikan dengan ini tabel nilai normalisasi C03. Kita lihat di sini nilainya semuanya sama hasilnya, maka pada C03 kolom ketiga nilainya akan sama. Kemudian kita lanjut pada kolom yang keempat, yang pertama, di mana bobotnya adalah 2 dikalikan dengan kolom yang pertama pada C04 tabel normalisasi, maka hasilnya akan dapat seperti ini. Yang kedua masih dikalikan 2 dengan hasil dari kolom yang kedua C04, maka hasilnya akan dapat seperti ini. Yang ketiga 2 dikali kolom yang keempat C04 baris yang keempat, maka hasilnya akan dapat seperti ini. Pada C05 kolom yang kelima, yaitu di mana bobotnya akan dikalikan dengan 5, maka hasilnya akan dapat seperti ini. Karena nilai totalnya semua sama, maka hasil totalnya pada tabel normalisasi terbobot akan sama. Kita lanjut dengan matriks solusi ideal, di mana berdasarkan normalisasi terbobot dan atribut kriteria cost atau benefit, solusi ideal positif diambil dari nilai maksimal dari normalisasi terbobot jika atribut kriteria benefit, dan jika cost diambil nilai minimalnya. Sebaliknya, solusi ideal positif diambil nilai minimal dari normalisasi terbobot jika atribut kriteria benefit, jika cost diambil maksimalnya. Dimana pada tabel yang ketujuh, yaitu matriks solusi ideal, perhitungannya seperti saya jelaskan tadi, dimana pada C01 yaitu cost, kita ambil nilai maksimal dari nilai terbobot pada tabel yang ke-6, yaitu pada yang positif kita ambil nilai maksimal, nilai maksimal yaitu 2,405351177. Kita masukkan pada benefitnya C02. Kemudian pada cost C03 baris yang ketiga, yaitu kita ambil nilai minimalnya yaitu 2,3 094 0 10 1077.
baris yang keempat, kolom yang keempat, channel 4, benefit, di mana kita ambil nilai maksimal yang ada, yaitu 1,249390,095. Kita lanjut pada yang baris yang kelima, yaitu benefit juga. Kita ambil nilai maksimal dari kolom yang kelima, yaitu 0,886751346. Kemudian pada negatif kita ambil nilai minimalnya, karena nilainya sama jadi kita ambil nilai yang sama juga. Kemudian pada baris yang kedua kita ambil nilai minimalnya, yaitu 0,80178376. Kemudian pada baris yang ketiga negatif kita ambil nilai minimal, yaitu 2,3094010077. Pada baris yang keempat negatif kita ambil nilai minimalnya, yaitu 0,937042,571. Negatif pada baris yang kelima, yaitu 2,886751,346. Kemudian kita lanjut dengan menghitung total yang ada, serta untuk mencari perankingan pada keseluruhan jarak solusi ideal positif dan negatif yang kita peroleh dengan menghitung tabel yang kita peroleh dari pengelolaan tabel 5 normalisasi terbobot dan tabel 6 matriks solusi ideal, dengan menghitung dengan caranya menghitungnya dengan menguadratkan selisih setiap elemen matriks normalisasi terbobot dengan matriks solusi ideal. Kemudian kita jumlahkan setiap alternatifnya dengan diakarkan. Jadi menggunakan rumus SQRT. Dengan cara perhitungannya, yaitu dengan menguadratkan selisih setiap elemen matriks normalisasi terbobot dan matriks solusi ideal, di mana kita akan menjumlahkan setiap alternatif lalu kita akarkan untuk menjadi jarak solusi ideal dan preferensi. Dengan cara perhitungannya, yaitu menggunakan juga rumus SQRT, di mana di sini perhitungannya kita lihat pada tabel yang kelima dan keenam. Perhitungannya yaitu mencari nilai positif A01, yaitu nilainya menggunakan nilai maksimal. Kita ambil yaitu 2,88 dikurangi 2,88 dipangkat 2. Kemudian ditambah 1,603567451 dikurangi 2,40535177 dikuadratkan 2 ditambah 2,3094010077 dikurangi nilai yang sama dipangkatkan 2. Kemudian nilai maksimal pada baris
keempat yaitu 1,24999095 sama juga dikurangi nilai maksimal, nilai yang sama, kemudian dipangkatkan 2, ditambah lagi nilai maksimal yaitu 2 pada baris yang kelima yaitu 2,886751,346 dikurangi nilai yang sama dipangkatkan 2, maka hasilnya akan dapat pada baris yang pertama positif yaitu 0,80178373. Kemudian pada positif yang kedua yaitu dimana kita tambahkan nilai maksimal dan minimal, yaitu karena nilainya sama kita tambahkan 2,88 ditambah 2,88 dikurangi 2,88 dipangkatkan 2, kemudian ditambah 2,40535117 dikurangi nilai ini yaitu 0,801 783726 dipangkatkan 2 ditambah lagi nilai ini yaitu 2,394011077 dikurangi nilai yang sama dipangkatkan 2, lalu ditambah nilai maksimal dari baris yang keempat yaitu 1,24939095 dengan nilai maksimal juga kita ambil dengan nilai yang sama dikurangi dipangkatkan 2 ditambah lagi baris yang kelima yaitu 2,88645136 dikurangi nilai yang sama dipangkatkan 2, maka hasilnya akan dapat seperti ini. Kemudian pada nilai sisi negatif kita ambil nilai minimal dari normalisasi terbobot, yaitu pada baris yang pertama 2,88 dikurangi 2,88 pangkatkan 2 ditambah 0,80178 dikurangi 1,6053 dipangkatkan 2 ditambah baris yang ketiga 2,3940 dikurangi nilai yang sama dipangkatkan 2 ditambah 1,249390095 dikurangi 0,93742571 dipangkatkan 2 ditambah lagi 2,886751,346 dengan nilai yang sama dipangkatkan lagi, maka hasilnya akan dapat seperti ini. Pada negatif yang kedua nilainya 0. Pada baris yang ketiga kita cari dia nilainya akan sama seperti baris yang kedua pada positif. Nilai positif dengan jumlah perhitungan yang sama seperti tadi, maka pada nilai frekuensinya yaitu kita dapat dari pengambilan ideal negatif
di bagian dengan penjumlahan ideal positif, yaitu perhitungannya pada baris yang pertama A1 kita hitung dengan nilai positif, yaitu dengan perhitungannya nilai negatif kita bagi dengan nilai positif, kita tambah dengan nilai negatif, maka hasilnya akan dapat seperti ini. Kemudian pada kolom baris yang kedua, nilai negatif dibahagi 0 dibahagi 0 ditambah nilai positif 1,60356745, maka hasilnya akan dapat 0. Kemudian pada baris yang ketiga, nilai negatif 1,6035675 dibahagi nilai 1,6035675 ditambah 0 ditambah nilai yang sama, maka hasilnya akan dapat 1. Maka kesimpulannya, di mana alternatif yang terbaik yang memiliki frekuensi terbesar, yaitu kita lihat pada baris yang ketiga, itu A03 dengan nilai frekuensinya yaitu 1. Maka perhitungan contoh kasus perhitungan metode Topsis telah selesai. Sekian dari video saya, terima kasih.